Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Hyuyin lovers. Seperti biasa, setelah sholat maghrib, waktunya kita nonton Bai Xiaochun. Dan kali ini datangnya di part 103. Tidak usah nunggu lama lagi, yuk kita langsung tonton videonya, gaspol. Semua orang yang hadir tercengang, termasuk Raja Hantu Raksasa, Raja Juara Perang, dan bahkan Raja Sembilan Kata. Meskipun mereka mengerahkan semua upaya mereka untuk melawan serangan suara, ekspresi aneh masih muncul di wajah mereka. Itu banyak bicara, mengingat ini adalah pertempuran mematikan di mana tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar hidup-hidup dan siapa yang akan mati. Semua orang merasakan tekanan luar biasa yang membebani hati mereka karena gadis kecil yang aneh itu, dan mereka semua bertanya-tanya tentang konsekuensi serius apa yang bisa terjadi tergantung pada bagaimana keadaannya. Namun di tengah-tengah perjuangan yang dramatis dan pahit, Bai Xiaochun muncul, berteriak dengan cara yang berlebihan saat ia merangkak di bawah cangkang kura-kura. Itu membuat semua orang benar-benar terperangah. Lidah Raja Hantu Raksasa menempel di atap mulutnya, dan rahang roh Advent King terbuka lebar. Tidak perlu menyebutkan seberapa terkejut Grand Heaven Master itu. Semua mata tertuju pada Bai Xiaochun yang berteriak saat dia dan cangkang kura-kuranya semakin dekat dan lebih dekat dengan Raja Hantu Raksasa. Bai, Raja Hantu Raksasa dimulai. Namun sebelum dia bahkan bisa memikirkan apa yang harus dikatakan, Bai Xiaochun meraih kakinya, berbalik, dan mulai menyeretnya. Sang Raja Hantu Raksasa sudah cukup lemah. Ketika Bai Xiaochun mulai menariknya, dia tidak melawan. Dia seperti patung di bawah mata semua yang hadir, ditarik ke tempat yang aman. Aku akan mengeluarkanmu dari sini bahkan jika aku mati dalam prosesnya, ayah mertua. Tentu saja, Bai Xiaochun terus berteriak sambil menyeret Raja Hantu Raksasa. Apapun yang berhasil itulah yang dipikirkan semua orang, apakah mereka berada di dalam danau suara atau di luar. Adapun gadis kecil itu, matanya kosong karena kaget. Bahkan dia tidak pernah bisa menebak bahwa Bai Xiaochun akan menggunakan metode seperti ini untuk menyeret seseorang ke tempat yang aman. Jika dia hanya menyelamatkan Raja Hantu Raksasa, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, tepat ketika dia mendekati perbatasan danau suara, roh Advent King, yang sedang menyusut dengan setiap saat yang berlalu, mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, Bai Hao, bagaimana kalau kamu menyeret aku juga? Ekspresi kaget kosong di wajah para penonton bahkan semakin terasa, dan banyak rahang jatuh. Meskipun perasaan pahit dan tragis yang mencengkeram medan perang masih tetap ada, itu memudar. Bai Xiaochun mengabaikan roh Advent Raja. Mendorong ke depan dengan semua kecepatan yang dia bisa kelola, dia secara fisik melemparkan Raja Hantu Raksasa yang masih terkejut keluar dari danau suara. Nyonya Red Das bergegas maju dengan bersemangat untuk menangkapnya. Melihat bahwa Raja Hantu Raksasa sekarang aman, Bai Xiaochun menghela napas lega dan bersiap untuk merangkak keluar ke tempat yang aman. Hei, Bai Hao, kamu tidak ingat Sanshan? Dia menunggumu kembali di Spirit Advent City. Ekspresi yang lebih aneh muncul di wajah para penonton. Merasa sedikit kesal, Bai Xiaochun melihat keluar dari bawah kura-kura di Spirit Advent King. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana tidak ada yang dilakukan untuk menghalangi jalannya ke Raja Hantu Raksasa, jadi, sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan kembali. Lebih banyak tangisan kesakitan dapat didengar ketika dia mendekati roh Advent Raja dan kemudian meraih kakinya sama seperti dia memiliki Raja Hantu Raksasa. Di tengah gelombang suara yang pecah, ia menyeret roh Advent Raja ke tepi danau dan kemudian mengusirnya. Kutukan yang menggerutu bergema keluar dari bawah kura-kura sepanjang waktu. Spirit Advent King Yu, kamu sangat gemuk. Tidak bisakah kamu menurunkan sedikit berat badan? Aku hampir tidak bisa menggerakkanmu. Roh Advent King merasa sangat malu tentang itu semua. Namun, dia terus menyusut saat dia bergerak, sampai dia kira-kira seukuran orang biasa. Saat itulah Bai Xiaochun mengusirnya dari danau suara. Pada titik ini, 10 adipati surgawi merasa sangat cemas. Basis kultivasi mereka terlalu rendah, sehingga mustahil bagi mereka untuk berbicara. Yang bisa mereka lakukan adalah melemparkan tatapan memelas pada Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, hatinya melunak. Ah, terserahlah. Kalian semua membenciku, tapi aku pria yang murah hati. Selain itu, seperti kata pepatah, jika Anda akan menggembalakan domba, Anda mungkin juga mengumpulkan seluruh kawanan domba. Sambil mendesah betapa pentingnya misinya, dia terus berteriak dan berteriak ketika dia merangkak ke sana kemari melalui danau suara. Tak lama, dia telah menyeret Grand Heaven Master tercengang dan Raja Juara Perang yang sombong, serta Chen Haosong dan para dewa lainnya. Semua orang menyaksikan Bai Xiaochun menyelamatkan mereka semua satu persatu. Tak lama, satu-satunya orang yang tersisa dalam area 500 km adalah Raja Sembilan Kata, yang berdiri di sana dengan wajah kosong. Dia sudah sejak lama mulai mengutuk ke dalam, namun, ia dengan cepat menyadari bahwa Bai Xiaochun tampaknya mengabaikannya dan menyelamatkan orang lain.
Meskipun dia tahu tentang semua yang terjadi antara Bai Xiaochun dan putranya, Zhou Hong, dia tidak berpikir itu akan memberinya perawatan seperti ini. Setidaknya beberapa orang seharusnya ditinggalkan untuk menemaninya. Pada titik ini, gadis kecil itu akan menjadi gila, dan wajahnya dipelintir amarah. Dia mungkin bisa menerima kenyataan bahwa tekniknya tidak memengaruhinya, tapi kemudian dia pergi dan menyelamatkan semua orang. Bahkan ketika dia mulai tenggelam dalam histeria, Grand Heaven Master dan semua orang duduk bersila dan mulai pulih. Dengan menggunakan sihir rahasia setengah dewa, prosesnya berjalan sangat cepat. Segera, Raja Hantu Raksasa tidak terlihat lemah lagi, dan sebagian besar pulih. Jika tidak ada yang terjadi untuk mengganggu, tidak akan lama sebelum semua dewa kembali pada kehebatan pertempuran puncak. Bai Xiaochun, teriak gadis itu. Semua orang di daerah itu menjadi kaku mendengar suaranya, dan Bai Xiaochun menggigil dengan cemas. Namun, sebelum hal lain terjadi, Grand Heaven Master, Raja Juara Perang, Raja Roh Advent, dan Raja Hantu Raksasa semuanya membuka mata mereka. 4 dewa semuanya bangkit berdiri dan melangkah maju untuk menyerang danau suara sepanjang 500 km. Sementara itu, 9 kata raja melolong di bagian atas paru-parunya dan pergi sekuat tenaga untuk bergabung dengan 4 dewa lainnya dalam serangan itu. Boom yang mengejutkan terdengar ke segala arah ketika danau suara sepanjang 500 km itu mulai bergetar dan runtuh. Setelah hanya 10 napas waktu, itu benar-benar hancur. Darah menyembur keluar dari mulut 9 raja kata saat dia terhuyung mundur, tampak tua, dan jelas-jelas terluka parah. Segera setelah danau suara runtuh, Grand Heaven Master dan para dewa lainnya menyerang dengan kekuatan penuh, melepaskan satu kemampuan surgawi demi satu. Sebagai tanggapan, gadis kecil itu menjerit, dan konglomerasi ungu darah menggeliat ketika mengambil bentuk manusia. Kemudian gadis itu melambaikan kedua tangannya ke udara. Ketika dia melakukannya, langit berubah, dan suara gemuruh yang kuat bergema di mana-mana. Semua jiwa Willands yang bergegas ke arahnya meningkatkan kecepatan mereka secara signifikan, ratusan demi ratusan juta dari mereka semua mendekati gadis itu. Langit redup dari semua jiwa pendendam yang melolong. Segera ada miliaran dari mereka, berputar-putar di sekitar gadis kecil itu seperti topan. Jiwa-jiwa segera mulai mengambil bentuk wajah yang memenuhi seluruh langit. Gadis kecil itu, matanya seram dan penuh dengan amarah dan dendam yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia melolong, meminjam suara semua jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya untuk berbicara. Pada saat yang sama, dia membuka mulut wajah jiwa-jiwa, dan angin hitam muncul. Kekuatan yang mengejutkan memenuhi hembusan angin, kekuatan yang menyebabkan Grand Heaven Master dan para dewa lainnya terlihat kaget. Bai Xiaochun juga tersentak dan mulai mundur. Angin itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada, namun, sebelum itu bisa terjadi desah bergema, desah kuno yang mendalam. Sesosok muncul di dalam angin hitam yang berputar-putar. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan pada awalnya, tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Dia begitu tua sehingga siapapun yang memandangnya akan segera sampai pada kesimpulan bahwa dia baru saja keluar dari zaman kuno yang mendalam. Grafekeeper kakek buyut, kata Bai Xiaochun, tertegun. Kaisar Neraka, seru Grand Heaven Master dan para dewa lainnya, ekspresi penghormatan mendalam di wajah mereka. Ketika Bai Xiaochun mendengar apa yang mereka sebut Grafekeeper, rahangnya jatuh. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkannya, itu semua terjadi dalam momen yang paling singkat. Grafekeeper itu tampaknya ada dalam dimensi yang berbeda dari angin hitam, yang tidak memengaruhinya sama sekali. Dia melangkah maju sampai dia tepat di depan wajah besar gadis muda itu. Kemudian dia mengulurkan tangan kuno, layu, dan mendorong ke bawah. Ketika Grafekeeper itu mendorong tangannya, tidak ada angin yang menjerit, juga tidak ada asap atau api. Namun, seluruh dunia tampak diam dan sunyi. Langit tidak bergetar, negeri-negeri itu tidak gempa. Angin yang mengepung Grafekeeper lenyap. Adapun semua jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, kebencian mereka tampaknya menghilang, dan mereka bersujud dalam ibadah kepada Grafekeeper. Setiap orang yang melihat apa yang terjadi terguncang. Adapun gadis kecil itu, jiwa-jiwa yang membentuk wajahnya berserakan karena mereka juga bersujud kepada Grafekeeper. Kemudian, manifestasi besar dari Underworld River muncul, ombak berkilau saat memenuhi dunia. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi daerah itu kemudian mulai melayang ke arah sungai, seperti bintang-bintang yang kembali ke tempat mereka di langit. Wajah gadis itu memudar, mengungkapkan konglomerasi darah ungu. Sesaat kemudian, wajah itu muncul kembali dalam darah, mata bersinar dengan cahaya aneh ketika dia melihat ke Grafekeeper. Kemudian, dia melepaskan teknik yang sama yang telah mengacaukan jiwa dewa para dewa, yang oleh Grand Heaven Master disebut sebagai sihir surgawi Archayan. Jadi, akhirnya kau memutuskan untuk muncul, Kaisar Neraka. Aku tahu itu. Saya bisa merasakan jejak Anda di Bai Xiaochun di sana. Aku tahu kalau aku cukup lama mengikutinya, dia akan membawaku ke kamu. Terlihat kaget muncul di wajah semua yang hadir dalam menanggapi kata-katanya. Pada saat yang sama,
Gelombang suara yang sama muncul sebagai yang terakhir kali, kecuali bukannya menyebar sejauh 500 km, mereka berfokus dalam serangan terhadap Gravekeeper. Gadis itu sebelumnya menyebutkan Bai Xiaochun, tetapi itu adalah momen yang dramatis dan hiruk-pikuk, membuat orang sedikit waktu untuk merenungkan implikasinya. Tapi sekarang, dia yang seperti dewa bagi Wildelander setelah muncul, Kaisar Neraka. Oleh karena itu, kata-kata yang baru saja diucapkan oleh gadis itu menyebabkan semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun. Grandmaster Bai adalah Bai Xiaochun. Para penggarap jiwa dari Giant Ghost City semuanya benar-benar terkejut, ke titik di mana rahang mereka menganga. Bai Xiaochun, Chen Haosong dan Adipati Surgawi lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka memandangnya. Raja Sembilan Kata, Raja Juara Perang, dan Raja Roh Advent semua tercengang. Hanya Grand Heaven Master dan Giant Ghost King yang tidak bereaksi, seolah-olah berita ini sama sekali tidak mengejutkan mereka. Namun, emosi campur aduk bisa terlihat di wajah Nyonya Merah Debu. Meskipun kemungkinan ini sudah ada di lubuk hatinya sejak lama, dia belum mau mencurahkan pikiran untuk itu. Tapi sekarang, setelah mendengar gadis kecil itu pada dasarnya mengatakan hal yang sama dua kali, itu menyebabkan Nyonya Merah Debu mulai terengah-engah. Fakta bahwa ayahnya sendiri telah menikahi Bai Xiaochun mengubah dunianya benar-benar terbalik. Hati Bai Xiaochun mulai berdebar karena semua mata menatapnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah bagaimana peristiwa itu terjadi. Setelah berkedip beberapa kali, dia memasang ekspresi kosong, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kemudian dia melihat sekeliling seolah mencoba mencari tahu siapa di antara kerumunan itu benar-benar Bai Xiaochun. Sebagai tanggapan, banyak penampilan aneh dapat dilihat pada wajah-wajah yang hadir lainnya. Saat ini, Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk terlalu khawatir tentang apa yang sebenarnya dipikirkan semua orang. Akhirnya, dia menyadari mengapa gadis hantu ini mengikutinya begitu lama. Dia menggunakan dia untuk menemukan Kaisar Neraka. Tidak heran, meskipun agak mengejutkan mengetahui bahwa Gravekeeper itu adalah Kaisar Neraka ketika dia memikirkan betapa misteriusnya pria itu, semuanya masuk akal. Ketika dia mengatakan dia memperhatikan jejak gravitasi kakek buyut pada saya, apakah dia mengacu pada bagaimana dia menyelamatkan saya dari klan Luotian? Saat Bai Xiaochun bergulat dengan pikiran-pikiran ini, harmonisasi hantu gadis itu meletus menyebabkan langit di antara dirinya dan Gravekeeper hancur. Gravekeeper itu menghela nafas, melambaikan tangannya untuk menyebabkan langit yang hancur berubah menjadi lubang hitam besar. Lubang hitam mulai meledak melepaskan kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia. Syukurlah, jaring penyegel dunia yang sama ada seperti yang telah muncul ketika Raja Hantu Raksasa melepaskan matahari hitamnya. Jaring ilusi dengan mudah menyebarkan kekuatan penghancur dunia, dan itu menghilang. Gravekeeper menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara kuno, "Lelah, aku telah menghindari kamu di setiap kesempatan. Mengapa Anda bersikeras memburu saya? Jika kamu ingin aku berhenti memburumu, maka buka World Gate. Izinkan saya meninggalkan tempat ini." Gelombang suara terus mengalir keluar, menghancurkan udara saat mereka berjalan. Namun, suara gema gadis muda itu masih terdengar. Matanya dipenuhi dengan fokus, tekad, dan kegilaan. Lebih jauh, tidak ada tipu daya dalam kata-katanya. Dia bukan orang di dunia ini. Dia telah datang dari luar langit, jiwa yang berubah-ubah yang telah jatuh ke dunia bersama dengan pedang yang sangat besar. Dia pernah bingung dan tidak cerdas, tanpa harapan untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Tapi kemudian Bai Xiaochun telah memasuki jatuh pedang jurang, dan dia telah mengkonsumsi pil obatnya. Tubuh jiwanya telah dan kemampuan mentalnya telah pulih. Pada saat itu, dia ingat semua tentang masa lalunya. Dia menemukan dunia dia berada di tempat yang sangat aneh, dan secara naluriah ingin membuat Bai Xiaochun di sebelahnya, mengingat bahwa dia adalah orang yang mengembalikan kemampuan mentalnya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa tubuh jiwanya tidak bisa dihancurkan, kecakapan pertempurannya tidak cukup. Karena itu, Bai Xiaochun melarikan diri. Dia kemudian melarikan diri dari Valen Sword Abyss untuk berkeliaran di dunia sendirian, di mana dia belajar lebih banyak tentang kebenaran di mana dia berada. Dia akhirnya menyadari bahwa jika dia ingin melarikan diri, jika dia ingin pulang, dia membutuhkan Gravekeeper untuk membuka gerbang ke dunia ini. Sayangnya, dia tidak cukup kuat untuk menemukan Gravekeeper. Namun, dia ingat jejak Gravekeeper yang dia rasakan pada Bai Xiaochun. Pada saat itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa Bai Xiaochun telah dipandang baik oleh Gravekeeper. Dan dia juga menyadari bahwa jika dia mengikuti Bai Xiaochun cukup lama, dia kemungkinan akan menemukan orang yang dia cari. Dan itulah yang menyebabkan seluruh situasi. Itu juga sebabnya dia kadang-kadang bahkan melindungi Bai Xiaochun. Sayangnya, setelah pembentukan mantra labirin diaktifkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia kehilangan jejak Bai Xiaochun. Tidak ada jumlah pencarian yang menemukan petunjuk apapun. Karena itu, dia akhirnya memutuskan untuk menyamar sebagai pria, semua dengan tujuan untuk memancingnya keluar, dan dengan demikian, mendapatkan akses ke Gravekeeper.
Hampir tidak peduli bagaimana keadaannya, dia akan berhasil. Selanjutnya ketika Bai Xiaochun berusaha melarikan diri sebelumnya, dia belum melepaskan teknik pembunuhan yang dia mampu, semua karena tujuannya yang sebenarnya adalah untuk memaksa Gravekeeper keluar ke tempat terbuka. Ketika para dewa menyerang, itu untuk melanjutkan tujuan utamanya bahwa dia telah memanggil semua jiwa dari Willlands, untuk mengguncang fondasi dunia. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di wilayah Sungai Heavenspan. Lagi pula jiwa-jiwa yang hanya ada di Willlands adalah alat terbaik baginya untuk membantu kesembuhannya, dan juga keuntungan terbaik yang dimilikinya dalam pertarungan. Lebih penting dari apapun, dia punya teman lain di luar sana. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia tertawa kecil. Bahkan ketika harmonisasi hantunya berlanjut, dia membuka mulutnya, menyebabkan udara di belakangnya berubah ketika kepala hantu jahat muncul di belakangnya. Hantu itu segera membuka mulutnya dan menerjang ke arah Gravekeeper. Hantu jahat memancarkan kecakapan pertempuran yang setara dengan setengah dewa, yang membuat Grand Heaven Master dan semua orang di daerah itu benar-benar terkejut. Namun, penampilan hantu jahat raksasa hanya menyebabkan Gravekeeper menggelengkan kepalanya. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanan kuno dan menunjuk kepala hantu. Semua ciptaan mulai bergetar. Udara di sekitar hantu jahat kemudian mulai runtuh, menciptakan apa yang tampak seperti bentuk mulut besar, yang langsung melahap hantu itu. Pada saat yang sama, Gravekeeper melakukan gerakan mantra dan melambaikan jarinya pada gadis itu. Angin, katanya, itu adalah satu kata sederhana, tetapi ketika itu keluar dari mulut Gravekeeper, itu tampaknya mengandung kekuatan hukum alam langit dan bumi. Hampir seketika, seluruh langit dipenuhi angin yang mampu menghancurkan semua makhluk hidup. Kekuatan mengerikan dalam angin itu melampaui kekuatan setengah dewa, dan bahkan menyebabkan wajah gadis kecil itu jatuh. Adapun Bai Xiaochun, matanya melebar, dan dia tersentak pada betapa luar biasa kuatnya Gravekeeper itu. Kaisar Neraka, dia bergumam pada dirinya sendiri. Energi masif melonjak, energi yang melampaui kemampuan semua penonton untuk bereaksi. Ketika Gravekeeper mengucapkan satu kata itu, angin, seolah-olah semua angin di dunia bereaksi dengan amarah yang meledak-ledak. Dunia menjadi tempat angin, dengan Gravekeeper menjadi mata badai, pusaran yang mengeringkan gunung, mengeringkan laut yang menimpa gadis kecil itu. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat bahwa pusaran angin memenuhi sebagian besar langit, dan menyebabkan suara gemuruh terdengar di seluruh penjuru bumi. Di bawah, tanah berguncang. Adapun Grand Heaven Master dan semua orang yang bisa melihat apa yang terjadi, mereka sangat terguncang. Pusaran angin berputar secara dramatis, kekuatan melepaskan yang melanda ketakutan ke dalam hati semua penonton. Adapun gadis kecil itu, dia seperti perahu dayung di lautan ombak yang ganas, terhuyung-huyung di ambang terbalik. Dan itulah yang semua orang harapkan akan terjadi. Sayangnya, saat itulah gadis itu tiba-tiba mendongak, matanya merah seperti darah. Lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar. Faktanya, mulutnya terbuka lebih lebar dan lebih lebar dengan cara berlebihan, ke titik di mana, dalam sekejap mata, dia tampak seperti tidak lebih dari mulut raksasa. Mulut itu menjadi seperti pusaran, dengan gaya gravitasi mengejutkan yang menyebar ke segala arah. Ketika gaya gravitasi itu terkunci di pusaran angin Gravekeeper, ledakan yang memekakan telinga memenuhi udara. Kemudian, pusaran angin mulai melambat dan bahkan miring ke satu sisi ketika gadis itu mulai mengkonsumsinya. Hati para penonton menangkap, dan Bai Xiaochun tersentak. Ini adalah pertempuran yang melampaui tingkat para dewa, dan merupakan hal paling mengejutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Gadis kecil ini tampaknya hampir sepenuhnya tidak dapat dibunuh, sedangkan Gravekeeper itu tampaknya memiliki teknik yang sangat kuat. Pikiran bahwa gadis yang menakutkan ini telah mengikutinya sejak hari-harinya di daerah Sungai Heavenspan membuatnya merasa takut dan juga lega bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi di sepanjang jalan. Untung aku tidak menyinggung perasaannya terlalu buruk di masa lalu. Jika saya punya, dia bisa membunuh saya semudah bernafas. Bahkan saat dia menggigil ketakutan, suara ledakan yang kuat memenuhi udara. Pada titik ini, pusaran angin telah benar-benar runtuh, dan telah dikonsumsi oleh gadis kecil itu. Wajah para penonton jatuh. Namun, Gravekeeper itu hanya menghela nafas, seolah ini bukan perkembangan yang mengejutkan baginya. Dengan itu, dia melambaikan jarinya, dan sekali lagi berbicara dengan suara kuno. Hujan. Itu adalah satu kata sederhana. Namun, begitu itu keluar dari mulutnya, awan gelap yang tak terhitung muncul menjadi, membentang untuk mengisi hampir semua Willlands. Awan gelap itu sama sekali tidak mengandung kilat, hanya air. Tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, seolah-olah ada raksasa jauh di atas, membalik ember besar. Dalam waktu sesingkat mungkin, seluruh dunia menjadi dunia dengan hujan lebat. Lebih jauh lagi, ini bukan hujan biasa, ini adalah hujan ajaib. Hujan mengandung kekuatan yang mengejutkan, hampir seperti kemampuan surgawi atau teknik magis. Hujan sangat deras, hampir tidak mungkin dilihat. Mata Bai Xiaochun membelalak lebar pada perasaan mengejutkan betapa banyak energi yang dikandungnya. Jadi sangat luar biasa, dia bukan satu-satunya yang terguncang.
Grand Heaven Master dan semua ahli kuat lainnya benar-benar terpesona oleh betapa kuatnya hujan sang pengawal. Wajah gadis kecil itu jatuh. Hujan ini memenuhi dia dengan sensasi intens krisis mematikan, dan dia segera jatuh kembali. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak bisa menghindarinya. Bahkan, tidak ada hujan yang benar-benar mencapai tanah. Setiap tetes berputar di udara dan mulai berlomba langsung ke arah gadis itu. Tangannya melambai dalam gerakan mantra dua tangan, menyebabkan perisai pertahanan muncul. Kemudian, ledakan terdengar seperti drum besar yang dipukuli ketika tetesan air yang tak terhitung menabrak perisai. Suara itu semakin keras, dan hujan semakin deras. Tak lama kemudian, air hujan telah terbentuk menjadi sesuatu seperti selembar kain solid yang melesat maju dalam serangan. Sebuah bola air mulai terbentuk di sekitar gadis itu, menyebabkan ekspresinya berkedip. Pertahanannya hancur, dan bola tumbuh lebih besar, diisi dengan lebih banyak air. 300 meter, 3000 meter, 15.000 meter, dari kejauhan itu seperti bola air mengerikan yang mengelilingi gadis kecil itu, menghancurkan pertahanannya dan tumbuh lebih besar saat ini. Bai Xiaochun tidak bisa menahan nafasnya. Perisai pertahanan gadis itu hampir hancur total, dan semua penonton semakin bersemangat. Namun, pada saat itulah wajah gadis itu berputar dan menyusut saat dia berubah menjadi sebuah pedang. Itu adalah pedang yang paling kuno dan kuno, begitu banyak sehingga karat terlihat di permukaannya. Itu hampir tampak biasa di alam, namun, segera setelah itu muncul, gelombang yang mengepul mulai menyapu permukaan bola air. Tidak ada yang mengenali pedang itu, kecuali Bai Xiaochun. Begitu dia melihatnya, matanya membelalak. Pedang yang jatuh. Dia berteriak kaget. Kembali ketika Bai Xiaochun telah mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao itu telah di bagian bawah mencapai timur dari sungai Heavenspan dengan pedang besar. Itu adalah tempat di mana gadis aneh ini pertama kali muncul. Meskipun pedang itu jauh lebih kecil daripada pertama kali dia melihatnya, Bai Xiaochun langsung mengenalinya. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, gadis dalam bentuk pedang yang jatuh berputar di tempatnya dan kemudian menebas sisa-sisa perisai yang hancur di bola air. Saat pedang itu turun, pedang raksasa muncul di langit di atas. Itu sangat besar sehingga hanya bagian dari bilahnya yang terlihat melesat turun dari atas mengisi penglihatan setiap orang yang hadir saat ia menyerang bola air. Sebuah ledakan besar terdengar saat bola air runtuh. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menghujani, mengisi tanah di bawahnya dengan kabut. Adapun gadis itu, dia jelas lebih lemah dari sebelumnya, dan tidak bisa mempertahankan bentuk pedang yang jatuh terlalu lama. Di tengah kabut yang berputar-putar, dia dengan cepat kembali ke penampilan normalnya, dan kemudian menjerit, "Aku adalah jiwa yang tidak bisa dibunuh, Gravekeeper. Karena kamu tidak bisa menebasku, aku mungkin akan memakanmu di sini dan sekarang." Wajah para penonton jatuh, dan Bai Xiaochun mulai bergetar. Dia bahkan berpikir untuk mencoba melarikan diri. Namun, saat itulah kabut yang memenuhi dunia mulai mengalir ke arah gadis itu, seolah-olah itu berada di bawah kendalinya. Lautan kabut mulai menyatu dengannya dengan cara yang mengejutkan, secara bertahap mengambil bentuk kepala hantu raksasa. Meskipun terbuat dari kabut, itu sangat hidup, dengan ekspresi ganas dan tanduk melengkung. Selain itu, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu memang menyerupai gadis muda dalam beberapa cara. Sama seperti pedang besar dari saat sebelumnya, itu memenuhi langit, mengaburkan matahari saat melihat ke tanah di bawah dan kemudian menarik napas. Sebagai tanggapan, langit terdistorsi dan daratan bergeser. Seolah-olah semua ciptaan akan diserap ke dalam mulut kepala hantu besar ini. Beberapa orang merasa tubuh mereka mulai bergerak di luar kendali mereka, sesuatu yang membuat Bai Xiaochun merasa benar-benar terpana. Bahkan Grand Heaven Master dan para dewa lainnya terguncang. Namun, Gravekeeper itu hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian menggumamkan sesuatu dengan suara yang hanya bisa dia dengar. "Masih menyembunyikan wajahmu, ya?" Dengan itu, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan kemudian melambaikan jarinya lagi. Petir, begitu kata itu keluar dari mulutnya, sambaran merah terang muncul di langit yang berliku. Begitu itu muncul, yang lain mengikutinya. Dalam jumlah waktu yang paling singkat, ada 3 baut kilat. Kemudian 100. Lalu 10.000 tidak ada suara untuk menemani mereka, namun mereka begitu padat sehingga mereka tampak seperti air hujan sebelumnya. Seluruh dunia perlahan mulai bersinar dengan lampu merah yang mereka lemparkan. Kemudian, baut petir merah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah hantu berkabut yang dibentuk oleh gadis kecil itu. Saat Bai Xiaochun mendongak, apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang hampir terlihat seperti tangan yang terbentuk dari pencahayaan menjangkau ke arah kepala hantu raksasa itu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya,